Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Rasimin dan Bapak Sutrisna atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Trimaya Lestari, SPDI, kelas PAIF 3, UIN Salatiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan bahan RPP dan perangkat pendukung yang saya akan gunakan pada saat PPL nanti. Untuk selanjutnya, bahan RPP yang saya buat, saya mengambil materi bab 5. Materi tersebut berjudul Berbusana Muslim dan Muslimah. Bab 5 tersebut diajarkan pada kelas 10 tingkat SMA ataupun SMK. Kemudian pada materi tersebut, materi bab 5 akan saya laksanakan sekitar 3 kali pertemuan. Dan RPP yang akan saya presentasikan adalah RPP subbab pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama ini berjudul Makna dan Ketentuan Berpakaian, Berhias, dan Adab dalam Keseharian Sesuai Syariat Islam. Di sini saya sudah mempersiapkan RPP, kemudian bahan ajar, kemudian ada LKPD, ada media ajar, kemudian instrumen penilaian. Nah, di dalam RPP ini saya sudah menyusun sesuai dengan pembuatan RPP. Untuk unsur-unsur yang ada di dalam RPP, diantaranya yang pertama ada kompetensi inti, yang itu wajib diajarkan kepada siswa, baik yang di dalamnya ada aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Kemudian ada kompetensi dasar, yang di dalamnya ada 2 KD. Yang pertama tentang makna, ketentuan berpakaian muslim dan muslimah. Yang kedua tentang menganalisis dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan berbusana muslimah. Kemudian ada juga indikator pencapaian, kemudian ada tujuan pembelajaran. Selanjutnya langkah-langkah pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini akan dilaksanakan dan diharapkan bisa tercapai pada saat penyampaian materi ajar yang sudah saya buat. Kemudian strategi yang saya gunakan, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik. Ya, cukup, baik, saya pikir baik, cukup ya. Oke. Cukup, Bu, cukup aja. Oke, Pak. Ya. Bu Mei, Putri Mei, ngajar di mana, Bu? Di SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Banjarnegara ya. Oke. Model apa pembelajaran yang akan diimplementasikan nanti? Saya menggunakan model problem based learning, Pak. Apa langkah-langkah pembelajarannya? Langkah-langkah pembelajarannya dari mulai orientasi kepada masalah, kemudian mengembangkan orientasi peserta didik pada masalah, kemudian mengorganisasikan peserta didik dalam belajar, mengelompokkan, kemudian membimbing penyelidikan, mengembangkan hasil karya, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu yang difokuskan pada model PBL, Pak. Oke. Media pembelajaran seperti apa yang disiapkan? Media pembelajaran yang saya siapkan, yang pertama LKPD, dan LKPD di dalamnya ada bahan yang harus
didiskusikan, kemudian ada lembar penilaian, ada Al-Quran, ada video yang merupakan sumber diskusi, kemudian media PowerPoint. Oke. Mengkaitkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata enggak? Nggih, Pak. Apa buktinya? Jadi di dalam video, jadi saya mengambil dua video. Video yang pertama itu ada debat antara pihak pro dan kontra terkait dengan menggunakan hijab. Nah, tentunya hal itu menarik bagi siswa karena seharusnya sebagai umat Islam itu harus mengetahui dasar landasan dari berpakaian sesuai syariat Islam, karena di dalam Islam itu sendiri sudah memberikan aturan yang jelas bahwa muslim dan muslimah itu harus berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu siswa itu diharapkan berpikir kritis ketika ada semacam debat yang tidak setuju dengan berbusana muslim dan muslimah. Jadi itu fokusnya, Pak. Oke, baik. Salah satu di antara sumber belajar yang Bu Trimai gunakan ada yang dari hasil-hasil penelitian? Ada, Pak. Apa judulnya? Judulnya sebentar. Yang pertama, sumber belajar yang pertama ada hasil penelitian dari Reski Samarin Abdul Ghaffar yang berjudul Etika Berhias Wanita Muslimah dalam Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33. Kemudian hasil penelitian yang kedua oleh Adi Saputra yang berjudul Implementasi Pembelajaran PAI Materi Etika Berbusana dalam Membentuk Perilaku Berpakaian Siswi Sekolah Menengah Kejuruan Yapisda Bandar Lampung. Dua penelitian, Pak, saya ambil itu. Oke, baik. Saya pikir cukup. Tinggal nanti diperdalam dan diimplementasikan dengan betul. Selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Dr. Sutrisna untuk memperdalam wawasan yang terkait dengan uji kombre kali ini. Kami persilakan Pak Dr. Sutrisna. Terima kasih Pak Dr. Asmin. Saudara Trimai, betul ya? Oke, Pak. Oke. Aku lihat di dalam RPP saudara, itu saudara mencantumkan ada surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Okay. Karena itu berkaitan dengan berbusana muslim dan muslimah. Okay. Sekarang Anda lafalkan, dibaca surat ayat tersebut ya. Okay. Terus Anda menginterpretasikan apa kaitannya dengan tema yang saudara angkat di dalam RPP tersebut. Silakan. Oke, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Saya mengambil ayat ini sebagai sumber belajar bagi anak karena menurut saya ayat ini cocok untuk menjadikan landasan dasar dari perintah menutup aurat. Karena di dalam ayat tersebut itu disebutkan kalimat wanisa mu'minina yudanina 'alaihinna min jalabibihin. Orang-orang mukmin hendaknya mereka menutupi atas mereka dari jilbab-jilbab yang panjang. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi di sini secara tersurat bahwa Allah itu memerintahkan muslim-muslimah, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk menutupi auratnya menggunakan jilbab atau pakaian yang menutup aurat. Itu, Bapak. Menurut saudara, wajibkah
menutup aurat itu? Menurut pemahaman dan pandangan saya bahwa apabila seseorang itu sudah menginjak balik atau sudah mendapatkan sudah istilahnya sudah harus melakukan atau melaksanakan hukum syariat, maka itu wajib menutup aurat. Makanya ini saya fokus di materi ini karena saya berharap bisa menyampaikan materi berbusana muslim dan muslimah itu dengan baik kepada siswa, terutama siswa yang saya ajar agar memiliki pemahaman yang baik terhadap berbusana muslim dan muslimah. Hukumnya apa menurut saudara untuk menutup fardu ain, Pak. Fardu ain. Apa sih fardu ain? Wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Batasan aurat menurut saudara bagi perempuan itu di mana? Kalau untuk perempuan muslimah itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Di mana itu yang menerangkan hal itu? Di dalam, terutama di dalam ini Pak, referensi yang saya baca di situ ada yang menyampaikan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Ya, harus bisa dibuktikan yang namanya referensi itu. Oke, Pak. Di mana nanti dibuktikan itu? Yang namanya karya ilmiah itu karya yang sifatnya padu antar satu bagian dengan bagian yang lain, ada keterkaitan dan bisa dirunut sumbernya. Anda tidak bisa menerjemahkan atau mengutip dengan pendapat saudara sendiri tanpa ada menunjukkan referensi dasar. Paham